masyarakat sekitar Halimun itu percaya bahwa ketika owa Jawa bernyanyi, itu artinya owa Jawa kehausan dan hujan akan turun. Jadi cukup butuh satu orang yang percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Hutan itu bukan menjadi batasan ruang gerak kita. Hutan adalah tempat kita untuk bereksplorasi. Jadi hari ini kita mau main-main ke Bogor nih. Kalau biasanya orang bilang jalan-jalan ke Bogor, pasti langsung kepikiran mau piknik di kebun raya atau kulineran di Surya Kencana. Tapi kali ini bakal jauh lebih seru. Sesampainya aku di Bogor, jujur aku gak nyangka kalau udaranya beneran sesejuk ini. Kita mau ketemu sama seseorang yang keren banget. Beliau udah keluar masuk hutan buat ngejaga salah satu satwa langka di Pulau Jawa. Jadi kita bakal ngobrol bareng Mbak Rahayu Oktaviani. Beliau ini adalah seorang primatologis sekaligus direktur dari Yayasan Konservasi Ekosistem Alam Nusantara atau KIARA. Mbak Rahayu sudah di dunia konservasi selama 19 tahun demi melindungi owa Jawa. Fun fact-nya, Mbak Rahayu ini terjun ke dunia konservasi karena sangat mengidolakan sosok Jane Goodall. Dedikasinya gak main-main. Bahkan di tahun 2025, beliau menjadi pemenang Whitley Awards. Keren banget gak sih sahabat? Owa Jawa gak cuma langka loh, tapi dia juga punya suara yang unik dan dikenal sebagai petani hutan. Menurut IUCN, status mereka sekarang terancam punah. Bayangin aja, jumlah mereka diperkirakan gak lebih dari 4.000 ekor. Dan mereka cuma bisa ditemui di beberapa hutan hujan tropis di Jawa Barat dan sebagian kecil di Jawa Tengah. Sedih banget ya. Aku beneran udah gak sabar nih mau ngobrol langsung. Yuk kita temui Mbak Rahayu. Halo Mbak. Hai Rinika. Habis dari mana Mbak tadi? Dari kantor, gimana tadi perjalanan ke sini? Lumayan memakan waktu. Ini foto Legend ya. Fotonya Jane nama saya Rahayu Oktaviani, biasa dipanggil Ayu. Saya seorang primatologis. Saya juga co-founder dan juga direktur dari Yayasan Konservasi Ekosistem Alam Nusantara atau KIARA. Saat itu saya belum tahu apa sih maknanya dari konservasi, tapi saya rasa judulnya itu bagus. Kayak melindungi gitu. Jadi pada akhirnya saya ambil di jurusan konservasi sumber daya hutan dan ekowisata di IPB untuk S1. Jurusan ini menjadi pintu yang membuka banyak hal buat saya terkait dengan satwa liar. Saya baru tahu ada film-film dokumentari terkait dengan satwa liar di Indonesia dan segala macamnya. Sehingga pada akhirnya itu yang membuat saya termotivasi untuk kayak seru nih belajar tentang satwa liar. Yang bikin saya pengen melakukan penelitian owa Jawa karena nggak banyak. Yang pertama adalah nggak banyak pengetahuan atau nggak banyak informasi mengenai owa Jawa. Terus kemudian yang kedua, begitu saya di lapangan, saya melihat sendiri bagaimana bagusnya mereka bergerak, bagaimana gesitnya mereka berayun dari satu pohon ke pohon lain. Terus mereka melakukan vokalisasi. Salah satu ciri khas owa Jawa yang nggak bisa ditiru oleh primata jenis lain. Itu menjadi momen di mana saya tahu saya harus melakukan sesuatu untuk satwa primata ini. Jadi kalau misalkan owa Jawa itu suara jantan sama betinanya itu berbeda. Suara jantan itu biasanya dia cuma suara yang cukup monoton kayak huk, 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 huk. Tapi kalau misalkan suara betina, karena suara dia berfungsi untuk menandai teritori, kemudian juga mencari pasangan dan berbagai ekologi lainnya, jadi suara itu jauh lebih panjang. Jadi suaranya huk, 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 huk. Itu suara yang pertama kali saya dengar di hutan. Itu suara yang pertama kali bikin saya jatuh cinta bahwa saya tahu, oh ada primata sebagus ini di Pulau Jawa, tapi nggak banyak orang yang tahu tentang keberadaannya. Jadi
itu kayak menjadi semacam momen bagi saya bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk primata ini. Dalam kacamata kuda saya ketika masih muda, ketika masih lebih muda, adalah cara menyelamatkan owa Jawa adalah saya harus mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya tentang owa Jawa. Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan owa Jawa. Maka setiap hari saya keluar masuk hutan bersama dengan tim lapangan untuk mengikuti owa Jawa, mengamati perilaku hariannya, bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama maupun spesies lainnya. Tapi saya baru sadar bahwa apa yang saya lakukan hanya sebagian kecil dari upaya konservasi. Karena tadinya saya pikir bahwa upaya untuk menyelamatkan owa Jawa itu hanya melakukan riset. Tapi begitu saya turun ke lapangan, saya mulai sedikit menghabiskan waktu dengan masyarakat setempat. Ada satu pertanyaan sebenarnya yang sangat menarik yang pernah diungkapkan oleh salah satu masyarakat lokal ketika saya lagi mampir ke kampung. Mereka tanya, "Mbak Ayu, kenapa lebih banyak ke hutan sih daripada ke kampung?" Pertanyaannya sangat-sangat sederhana, tapi itu memantik refleksi di saya, iya ya, kenapa saya lebih banyak melakukan aktivitas di dalam hutan dibandingkan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Yang notabene, camp kami pun lokasinya itu ada di dalam kampung itu sendiri. Itu pertanyaan sederhana yang pada akhirnya membuat saya berefleksi bahwa saya kurang berinteraksi dengan masyarakat. Sementara saya yakin bahwa masyarakat pun sudah memiliki pengetahuan mengenai hutan dan juga tentang owa Jawa itu sendiri. Ini yang pada akhirnya mengubah intervensi kami dalam melakukan upaya konservasi, bahwa kami harus lebih banyak mendengar, terutama dengan masyarakat lokal. Hal-hal yang tadinya tidak kami ketahui terkait dengan owa Jawa, pada akhirnya kami bisa ketahui lewat interaksi yang lebih dalam bersama dengan masyarakat. Salah satunya adalah mengenai legenda, cerita-cerita rakyat. Hal-hal ini yang mungkin saat ini sudah hampir punah atau misalkan sudah tidak banyak orang yang mendengarkan lagi. Karena kita pikir bahwa kalau misalkan cerita rakyat, kalau misalkan dulu diturunkan dari nenek ke cucunya ketika sebelum tidur, tapi sekarang dengan perkembangan teknologi tidak ada lagi yang mendengarkan cerita rakyat. Padahal bisa jadi cerita-cerita rakyat adalah upaya nenek moyang kita untuk menjaga alam. Itu yang kami dapatkan. Kami mendapatkan cerita rakyat mengenai owa Jawa, mengenai relasinya dengan masyarakat, di mana masyarakat sekitar Halimun itu percaya bahwa ketika owa Jawa bernyanyi, itu artinya owa Jawa kehausan, dan hujan akan turun. Karena dulu ada kisahnya bahwa ketika misalkan owa Jawa itu bernyanyi, itu dia kehausan, jadi dia mengiba pada langit, dia meminta tolong kepada langit untuk menurunkan hujan. Pada akhirnya langit pun iba dan menurunkan hujan sehingga owa Jawa nggak kehausan. Nah, itu yang menjadi dasar bahwa masyarakat percaya bahwa setiap owa Jawa bersuara atau calling itu artinya hujan akan turun. Seperti itu. Ini adalah cerita rakyat yang nggak mungkin saya ketahui kalau misalkan tidak ada interaksi dengan masyarakat. Itu yang pertama. Dan pada akhirnya cerita-cerita rakyat ini yang men-trigger kami untuk melakukan upaya edukasi yang lebih lokal konteks, yang lebih pada akhirnya menggunakan media-media seperti ini sebagai bahan edukasi, karena lebih relate dengan masyarakat setempat. Bagi Rahayu, perjalanan bertemu dengan owa Jawa mungkin tidak akan pernah dimulai jika dulu ia tidak memberanikan diri untuk mengambil langkah. Waktu saya kuliah, dulu itu nggak terlalu banyak media informasi yang bisa memberikan saya informasi terkait dengan biodiversitas, konservasi, dan hal-hal lainnya gitu. Jadi belum banyak tuh film-film atau misalkan platform kayak Netflix dan lain-lainnya, itu masih belum banyak. Sehingga dari kami waktu itu, saya sama beberapa teman-teman, kita cuma bisa beli majalah National Geographic bekas. Kita dulu baru bisa beli majalah National Geographic bekas, dan salah satunya itu tentang Jane Goodall. Lalu kemudian ada salah satu film dokumenter dari BBC yang waktu itu diputarkan oleh salah satu dosen saya terkait dengan primates. Ada 3 primatologis perempuan pertama di dunia pada tahun 1960-an. Ada Jane Goodall, ada Birute Galdikas yang baru-baru ini pun wafat. Lalu kemudian ada Dian Fossey. Mereka bertiga yang menurut saya paving the way untuk lebih banyak perempuan bergerak di bidang konservasi khususnya untuk primata. Gitu. Jadi itu adalah awal pertama kali saya tahu bahwa ada loh yang namanya primates, ada loh perempuan-perempuan yang bisa bergerak di bidang konservasi khususnya untuk primata dan bisa turun ke lapangan. Itu yang paling selain dari
primates selain dari Jane Goodall, Birute Galdikas, lalu kemudian Dian Fossey, 3 primatologis perempuan pertama di dunia saat itu. Saya ingat waktu pas saya masih kuliah itu ada Dr. Sri Suci Utami. Beliau datang ke kampus saya memberikan kuliah terkait dengan konservasi orangutan. Itu adalah momen di mana saya baru tahu bahwa ada loh primatologis perempuan dari Indonesia yang bekerja untuk orangutan. Dia menjadi role model saya. Saya tahu bahwa perempuan itu tempatnya nggak cuma di kantor misalkan, atau perempuan ruang geraknya nggak terbatas kok. Kita juga bisa bergerak di dalam hutan, seperti itu. Lalu pesannya yang pertama adalah cari role model. Lalu kemudian yang kedua, kita tidak perlu membuktikan diri kita kepada siapa-siapa. Tapi saya rasa perlu untuk membuktikan kepada diri kita bahwa jika kita pengen sesuatu, itu kita harus konsisten. Seperti misalkan kalau kita mau bergerak di bidang konservasi, turun ke lapangan, sering ke hutan, maka tunjukkan bahwa memang kita sekonsisten itu untuk turun ke lapangan, untuk bisa ke hutan, bahwa kita memang niat sekali melakukan hal tersebut. Itu sih 2 hal utama. Tapi yang paling penting juga menurut saya, ada 1 orang yang percaya bahwa kita melakukan itu, kita bisa untuk melakukan hal tersebut, itu penting banget. Ibu saya sampai sekarang nggak paham apa yang saya kerjakan. Dulu saya selalu kembali ke rumah itu celana pendek, pakai keril dan segala macam. Ibu saya nggak pernah paham pekerjaan saya itu seperti apa. Tapi pada akhirnya beliau tetap tahu bahwa apa yang saya lakukan ini bermanfaat, apa yang saya lakukan ini sesuai dengan apa yang menjadi passion saya, sehingga beliau mendukung apa yang saya lakukan. Jadi cukup butuh 1 orang yang percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Hutan itu bukan menjadi batasan ruang gerak kita. Hutan adalah tempat kita untuk bereksplorasi. Awal-awal saya melakukan penelitian tentang oa Jawa, tiap kali saya mendengar suaranya, dan itu membuat saya merasa kembali lagi ke hutan. Lalu kemudian saya selalu bilang ke diri saya sendiri, saya mau semua orang di dunia ini bisa mendengar suara oa Jawa. Suara oa Jawa ini harus bergaung di level global. Yang saya nggak tahu bahwa ternyata harapan itu terjawab di tahun lalu lewat Whitley Award. Di Whitley Award pada akhirnya kita bisa melihat bahwa oa Jawa sebagai salah satu spesies yang hanya ditemukan di Pulau Jawa itu bisa didengar sampai di level global. Itu yang paling utama. Indonesia ini sangat kaya sekali akan keanekaragaman hayati. Satwa-satwa besar mungkin kita sudah tahu semua, charismatic species, tapi masih banyak sekali spesies-spesies yang butuh perhatian. Sehingga pada akhirnya kalau kita semua bisa sama-sama mengangkat spesies-spesies dari Indonesia ini untuk tampil nggak cuma di level nasional tapi juga di level global, pada akhirnya perhatian dan juga upaya konservasinya akan lebih banyak.